Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis kita ini. Semoga pertemuan dan kajian kita menjadi sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, seluruh sahabat dan juga seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui di antara hal yang begitu penting di dalam agama kita dan bahkan itu menjadi inti di dalam ajaran agama adalah bagaimana kita mengenal jati diri kita sebagai manusia. Kita mengenal akan hakikat kita sebagai manusia. Dengan kita mengenal dengan baik, maka akan mengantarkan kita, menjadikan kita mengenal pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal diri kita dengan segala kelebihan yang Allah berikan, juga sisi-sisi yang melekat pada diri kita, seperti Allah sebutkan manusia itu lemah, manusia itu jahil, manusia itu zalim, manusia itu fakir. Fakir artinya dialah membutuhkan yang lain. Maka di situ kita akan dapatkan bahwasanya manusia itu tidak mungkin akan bisa hidup sendiri. Dalam artian dia mencukupi segala dalam kehidupan ini, dia topang seluruh kebutuhannya sendiri. Sehingga disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir. Fakir artinya kalian membutuhkan yang lain. Dan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan manusia tidak mungkin juga dicukupi oleh manusia lain. Maka disitulah akan mengantarkan seperti pemahaman dulu orang-orang jahiliyah, di saat mereka dalam kehidupan menemukan banyak hal yang mereka tidak mampu selesaikan, sehingga kemudian mereka membutuhkan dan mempercayai adanya Tuhan, adanya pencipta, sehingga kemudian persoalan-persoalan hidup kemudian dimintakanlah kepada mereka. Begitu juga tadi kita, setelah kita mengenal diri kita, kita akan mengenal bahwasanya kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu adalah makhluk yang membutuhkan pencipta kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seseorang itu menyadari betul akan jati diri, sehingga kemudian dia akan mengenal penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadilah hubungan yang baik antara seorang hamba dengan pencipta, yaitu adalah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terciptanya hubungan yang baik antara manusia dengan pencipta, maka akan menjadikan kehidupan manusia itu lebih baik. Kehidupan manusia itu akan menjalankan kehidupan itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Kita harus ngapain? Dalam kehidupan ini kita bisa menselaraskan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Agama itu adalah betul-betul mengajarkan kita untuk mengenali pencipta kita, mengenali segala sifat yang dimiliki oleh Allah, sehingga kemudian kita bisa menerima seluruh apapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu terjadilah sebuah ikatan antara seorang hamba dengan penciptanya. Ikatan hati dengan pencipta itu adalah akidah, akidah dalam diri seseorang.
Nah, jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan itu adalah tadi memahami, mengetahui, ya. Setelah itu kemudian pengetahuan itu sendiri, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pengetahuan itu tidak mesti jadi sebuah keyakinan ataupun menjadi akidah. Banyak orang yang memahami tapi tidak meyakini, ya. Banyak orang memahami tapi tidak membenarkan. Nah, akidah itu adalah tahapannya seseorang memahami kemudian ada pembenaran dalam hatinya, ya, sehingga hati orang tersebut membenarkan apapun yang datang, ya. Kalau dia berakidah, ya, akidah Islamiyah, berarti dia membenarkan akan Allah Subhanahu wa taala seperti sebagaimana dalam rukun iman itu. Nah, kalau pembenaran itu sebatas pada hati, maka itu adalah akidah. Tetapi kalau pembenaran ini kemudian berkembang, dibenarkan pula dengan lisan dan perbuatannya, maka itu menjadi sebuah keyakinan hidup. Ya, jadi tahapan begitu, pengetahuan, pembenaran dalam hati itu menjadi akidah. Akidah ini kemudian dibenarkan dalam perilaku kehidupan manusia. Maka seperti dijelaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan pembenaran dengan amal. Laisal imani bitahali wala tamani. Ya, iman itu tidak sekedar lipstick. Ya, iman itu tidak sekedar ucapan orasi, tetapi adalah iman adalah ma waqara fi qalbi wa sadaqahul amal. Ya. Iman itu adalah sebuah keyakinan, sebuah akidah, ya, di dalam hati seseorang yang kemudian wa sadaqahul amal itu dibenarkan dalam bentuk amal perbuatan. Ya. Nah, maka disitulah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kemudian memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita kemudian membangun sebuah akidah dan bagaimana kita membangun sebuah keyakinan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya. Kalau kita merujuk lagi kepada bagaimana konsep Islam terhadap ilmu, terhadap pengetahuan, di mana Islam itu sangat saklek, ya, membatasi kebenaran yang sifatnya mutlak, itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, sehingga para ulama mengatakan ilmu, ya, qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena itu sifatnya adalah mutlak, berlaku kapanpun, dimanapun, bagaimana kondisinya, dia akan tetap benar. Ya. Berbeda seandainya kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang dibangun dari data, ya, kebenaran yang disebutkan oleh manusia. Ya, kebenaran yang berasal dari manusia kadang adalah sebuah kebenaran yang diambil dari sebuah sampel, dari sebuah data realita yang ada di saat dia hidup di zaman tersebut, dan itu belum tentu akan dibenarkan pada kondisi lain. Ya, belum tentu dibenarkan pada kondisi lain ataupun pada sebuah keadaan zaman tertentu, itu tidak bisa, ya. Tetapi kebenaran yang datang dari Allah adalah sebuah kebenaran yang sifatnya mutlak dari kapanpun, dimanapun, ya, seperti kebenaran Islam sejak zaman Rasul diturunkan di zaman beliau sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, kebenaran itu tetap kebenaran. Bagaimanapun kondisi peradaban manusia, perubahan teknologi yang terus berkembang, kebenaran Islam dia tetap supel bisa memberikan petunjuk dalam jalan kebenaran. Ya. Kemarin kita ada diskusi dengan teman yang kebetulan dia berkecimpung dalam bidang teknologi. Bagaimana dia kemudian begitu kewalahan, ya, menyiapkan SDM yang harus terus bisa berubah, ya, dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Ya, dan semakin ke sini perubahan itu sangat drastis, grafiknya sangat naik luar biasa. Ya. Yang paling mudah lah misalkan yang kita pegang sama HP, ya. Bagaimana perubahan teknologi dalam handphone itu hal yang kemudian sangat cepat luar biasa itu. Kita dulu dari HP biasa, ya, mungkin zaman Nokia, ya, kemudian sekarang model Android yang terus berkembang pesat luar biasa, itu membutuhkan tantangan bagi kita adalah bagaimana teknologi peradaban manusia berkembang ini kemudian dakwah tetap bisa mengawal perkembangan zaman seperti itu. Nah, itu tantangan kita di dalam kita berdakwah. Tapi yang menjadi prinsip kita bahwasanya Islam pasti mampu mengawal itu. Ya, Islam itu pasti mampu membimbing bagaimanapun perubahan itu
tetap Islam itu tetap ideal. Ya. Artinya siapapun manusianya, kemudian kalau dia berpegang kepada nilai-nilai Islam itu pasti benar, nggak mungkin salah jalan. Ya. Kita ingat sabda Rasulullah SAW di saat beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma." Saya sudah tinggalkan kepada kalian itu dua perkara itu. Dan Nabi sudah bersabda, kalian tidak akan mungkin salah jalan dalam hidup. Tidak mungkin akan salah dalam hidup. Tidak mungkin kalian akan tersesat. Ya, tidak mungkin kalian akan salah. Itu apa? Kitabullah wa sunnah. Ya, Al-Qur'an dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak mungkin orang yang berpegang teguh dengan ini akan salah jalan, itu enggak mungkin. Ya, sepesat apapun perkembangan zaman. Ya. Dan ini jelas sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, perkembangan zaman ini sampai dikatakan yataqarrabu zaman. Nanti di zaman semakin akhir itu zaman itu terasa cepat sekali. Padahal ya namanya durasi waktu sama. Di zaman Rasulullah satu hari ya 24 jam, di zaman kita juga 24 jam. Tetapi apa? 24 jam di zaman kita itu terasa cepatnya luar biasa. Ya. Ya, kita di Jogja saja ya mungkin kalau sekarang sudah mulai susah sehari buat 3-4 agenda. Ya. Teman-teman di Jakarta itu sehari buat 2 agenda itu sudah setengah mati itu. Kenapa? Karena mereka akan kehabisan waktu dalam perjalanan. Ya, saya pernah di Jakarta, jadwal khutbah itu saya harus berangkat jam 9 untuk sampai di tempat khutbah itu. Pulang asar sudah. Habis waktu itu sudah di perjalanan. Jadi satu agenda hari sudah habis. Begitu cepat itu terasa itu. Nah, ini disabdakan oleh Rasulullah. Maksudnya nanti perkembangan manusia itu semakin hari itu hari semakin cepat. Nah, maka disinilah kemudian bagaimana kita harus memahami bagaimana sih kita harus menjalani kehidupan yang serba cepat seperti ini. Kita harus dituntut benar ya dalam menjalani aktivitas hidup. Nah, maka disinilah kita perlu guide dan kita perlu petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini. Ya, penulis buku Taifah Al-Mansurah ya Salman Al-Audah beliau mengatakan ada 3 ciri penting ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang akan senantiasa eksis dalam kebenaran. Ya, sebagaimana nama Taifah Al-Mansurah ataupun Firqah An-Najiyah ya sebagai kelompok yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah, mereka yang akan betul-betul eksis, mereka yang akan tetap betul-betul dalam kebenaran bagaimanapun zamannya. Bagaimana sikap mereka, bagaimana sifat-sifat mereka itu. Nah, pertama adalah mereka adalah orang-orang yang bisa menerima seluruh kebenaran Islam. Ya, dia bisa menerima ya apapun yang datang dari agama ini, ya, apa yang datang dari Al-Quran ataupun datang dari Rasul. Ya. Bahkan kalau Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya, idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna lahumul khiyarah. Ya. Kalau Allah sudah tetapkan sebuah perkara urusan dalam kehidupan kita, sudah enggak layak lagi bagi kita untuk mencari pilihan-pilihan lain. Sudah. Ya. Jadi tahap pertama adalah menerima. Ya. Itu adalah sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan. Itu adalah sebaik-baik pegangan dalam hidup ini. Sehingga apa? Jangan sampai ada di antara umat Islam ya meyakini ya, jangankan meyakini ya, menganggap ya seakan-akan Islam ini tidak fleksibel, tidak supel tadi, tidak bisa eksis di dalam setiap zamannya. Ataupun mereka meyakini adanya petunjuk aturan yang kemudian bisa lebih lurus, bisa lebih selamat daripada aturan Islam. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Siapa orang yang bisa membuat aturan itu tetap baik ya di zaman manapun? Tidak ada. Saya membuat aturan ini saya pandang baik. Kenapa? Karena saya memandang zaman yang saya alami sekarang. Tapi zaman yang akan datang, apakah saya bisa menjamin aturan itu bisa tepat? Tidak ada jaminan. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan nanti akan terjadi. Ya. Tetapi aturan dari agama ini adalah aturan yang memang diciptakan, dibuat oleh yang menciptakan perubahan itu. Ya. Sekarang perubahan terjadi luar biasa. Perubahan itu adalah diciptakan oleh zat yang menciptakan, yang membuat aturan, yaitu membuat aturan agama kita. Ya. Sehingga tidak mungkin kemudian kontra ya, tidak mungkin kemudian tidak sejalan ya
dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini adalah sebuah manhaj, ini adalah sebuah keyakinan ya dalam diri kita bahwasanya Islam itu adalah aturan yang universal yang kemudian mengatur ya seluruh kehidupan kita dan semuanya adalah baik ya. Jangan sampai seperti dalam ayat dikatakan wa tu'minuna bi ba'din wa ta'furuna bi ba'd. Ya, kita membenarkan sebagian tapi mengkufuri sebagian yang lain. Jangan sampai kita beragama seperti itu. Kalau dalam kasus-kasus tertentu kita percaya oke. Tapi dalam kasus-kasus lain kita kemudian meninggalkan apa yang datang dari agama ini. Nah, itu adalah sesuatu yang kemudian jelas tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, ciri daripada golongan orang-orang yang selamat yaitu adalah orang-orang yang kemudian tadi menanamkan kebenaran itu ke dalam sanubarinya. Ya. Bagaimana nilai-nilai agama, apapun yang datang dari Al-Quran, apapun yang datang dari hadis Rasulullah SAW itu betul-betul kemudian ditanamkan dalam sanubari orang tersebut, sehingga kemudian ajaran agama ini menyatu dalam diri itu. Ya. Sehingga disinilah kita melihat ya kalau para ulama mengatakan Rasul tidak mencipta ataupun tidak mencetak Al-Quran di lembaran-lembaran kertas di zaman Rasulullah. Tapi Rasul itu ya mencetak Al-Quran itu di dada-dada para sahabat. Rasul itu menjaga Al-Quran itu dengan amaliyah para sahabat. Sehingga ajaran itu, perilaku itulah yang menjadi ajaran dalam kehidupan itu. Sehingga kemudian apa? Nilai-nilai itu terinternalisasi secara kuat di dalam diri, kemudian tercermin di dalam amal perbuatan itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang kemudian betul-betul mengimani agama ini dengan benar, ya, kewajiban kita adalah bagaimana terus tadi, ya, mewujudkan amal dalam kehidupan kita, menyesuaikan, ya, terus apa yang datang dari agama kita. Ya, sampai kalau Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan kalau kita ya bisa ya berbicaralah dengan Quran, kita diam pun dengan Al-Quran. Kalau bisa kita melakukan apapun ya, kalau ada tuntunan dari sunnah maka lakukan. Ya, sampai beliau mengatakan kalau kita mau menyisir dipastikan cari mana hadisnya, bagaimana cara kita menyisir. Ya, dari sebelah kanankah atau sebelah kirikah, ya. Kalau kita mau berpakaian harus dipastikan kalau bisa bagaimana cara memakai pakaian seperti tuntunan Rasul. Ya, kalau kita melepas bagaimana cara melepas pakaian. Ya, seperti tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memakai alas kaki, memakai sepatu, memakai sandal. Bagaimana kita tidur, ya, bagaimana kita berkendaraan. Kalau memang mampu kita untuk mencari hadisnya, carilah itu. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk yang sebenarnya dalam hal tersebut. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang Islam tadi, ya, kemudian kita nggak mau tahu lah, kan gitu. Yang penting pakai baju lah. Mau dilepas bagaimana nggak ada urusan, nggak. Ya, tapi umat Islam adalah orang yang dia punya antusias besar. Bagaimana menghidupkan nilai-nilai sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia menyatu syariat itu dalam diri orang-orang yang mengimani itu. Nah, sehingga bagaimana kita belajar ini betul-betul belajar yang kemudian membawa perubahan perilaku yang terus sesuai dengan petunjuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tadi kalau bisa menyisir sunnah itu lebih utama. Jelas kita makan bagaimana makannya Rasulullah. Kalau bisa ditiru-tirulah. Bagaimana kita minum seperti Rasulullah, minumlah itu. Bagaimana kita berperilaku dalam keseharian, kalau itu memang ada tuntunan dari Rasul, ikutilah. Karena itu adalah sebaik-baik petunjuk dan itu yang paling menyelamatkan. Sehingga kita tidak mungkin salah dalam kehidupan ini. Nah, ini hal yang kemudian terus ya kemudian diupayakan itu. Nah, ini ada hal-hal yang kemudian menarik ya di saat seseorang itu kemudian tadi dia meyakini betul ya bahwasanya apapun yang datang dari Rasul, yang datang dari agama ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak ya, sehingga dia dalam kehidupan ini dia punya prinsip yang kuat ya.
Kalau para ulama mengatakan al-mu'min sahibul mabda, orang mukmin itu orang yang punya prinsip kuat. Dari mana prinsipnya? Dari ajaran agama. Ya, sehingga dia kemudian tidak mudah terombang-ambing tadi dengan situasi kondisi zaman yang ada, tapi dia tetap konsisten, ya, komitmen. Inilah ya petunjuk yang terbaik yang datang dari agama kita. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi ya setelah menginternalisasi nilai-nilai agama dalam diri kita, yang ketiga adalah kita men-setting ulang, ya, merubah seluruh perilaku dalam kehidupan kita. Ya, rubah itu perilaku dan sesuaikan dengan apa yang menjadi prinsip dan keyakinan kita dalam hidup ini. Ya. Maka salah satu kemudian dikatakan orang mukmin tadi adalah orang-orang yang memegang prinsip dalam kehidupan ini. Kenapa? Mereka berperilaku sesuai dengan keyakinannya. Orang yang paling gak enak itulah orang yang perilakunya tidak sesuai dengan prinsip hidup. Ya. Orang yang bersikap dengan sikap yang diingkari oleh hatinya. Orang yang berbuat dengan perbuatan yang gak dibenarkan oleh keyakinannya. Itu sesuatu yang gak akan nampak, yang gak akan nyaman dalam kehidupan itu. Tapi orang-orang yang nyaman dalam kehidupan adalah orang yang tadi berperilaku, berbuat, berucap, melakukan apapun yang itu memang dibenarkan oleh hati dan keyakinan itu. Sinkron. Ya, tidak ada kemunafikan antara keyakinan dan perilaku itu. Nah, maka coba kita lihat di dalam praktek para sahabat di sini. Ya, kita kembalikan bagaimana sih mempraktekkan agama ini, maka prakteknya adalah para sahabat itu. Bagaimana kemudian Islam itu merubah budaya, tradisi yang ada dalam kehidupan mereka sehingga seakan-akan mereka lahir, ya, masuk dalam dunia baru yang betul-betul tidak tahu sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena Islam itu kemudian membawa kepada budaya baru, yaitu budaya yang Islami di situ. Nah, sehingga bagaimana tadi kita kemudian berusaha merubah sedikit demi sedikit dalam kehidupan ini agar terus ya kita bisa berjalan sesuai dengan tuntunan dari agama, ya, sesuai tuntunan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hal yang terbaik. Nah, sehingga disinilah akidah, sebuah keyakinan yang kemudian betul-betul akan menyelamatkan tadi. Ya, adalah sebuah keyakinan yang betul-betul bersumber dari sumber yang benar, ya, kemudian itu bisa diterima, ya, masuk di dalam dirinya, kemudian terpraktekkan dalam kehidupannya menjadi sebuah amaliyah yang betul-betul diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, ini sehingga ilmu, ya, itu akan berbuah kepada sebuah amal perilaku yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tuntunan dari agama ini. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita berusaha dengan 3 tahapan-tahapan tadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita istiqomah. Ya, kita dari istiqomah terus. Bagaimana kita kemudian memohon kepada Allah kekuatan agar tetap di jalan tersebut. Ya, ya, sampai disebutkan di dalam hadis wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah itu, ya, dengan gigi geraham kalian, ya, tidak digigit dengan gigi seri, ya, gigi depan, tetapi gigitlah ajaran keyakinan itu, ya, petunjuk itu dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan sampai itu kemudian lepas, ya, jangan sampai kemudian kita tinggalkan itu, ya, karena itu adalah jalan, ya, ataupun jalan yang akan mengantarkan kita kepada sebuah keselamatan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan tentang istiqomah ini, itu adalah afdolul karamah. Jadi karamah yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah karamah di saat orang itu bisa istiqomah dalam agama. Ya, kalau Nabi itu kan mukjizat, ya, tapi kalau para wali, orang-orang saleh, itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada karamah yang paling mulia dari Allah kepada orang-orang beriman kecuali adalah istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perlu kita dalam kehidupan ini, ya, bagaimana kita membangun komunitas,
bagaimana kita disibukkan dengan aktivitas ya, dengan komunitas yang kemudian betul-betul akan bisa menjaga kita dalam kondisi yang baik. Ya, dalam kondisi di mana kita bisa istiqomah di atas kebaikan itu. Ya. Maka bersyukurlah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya kesibukan, kita punya aktivitas yang kemudian betul-betul akan menjadikan kita senantiasa komitmen mengikuti petunjuk jalan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan dengan akidah yang kemudian akan berbuah kepada sebuah amalan yang akan menyelamatkan dari menyelamatkan orang-orang dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kan begitu banyak subhat ya, begitu banyak subhat lah dalam kehidupan ini yang setiap saat dan setiap waktu itu kemudian berusaha untuk melemahkan semangat kita di dalam beragama. Ya, baik itu dari media, ya, dari pemikiran, kadang juga dari apapun yang kita temukan dalam kehidupan ini, sehingga kita itu akan dibawa kepada ya bagaimana timbulnya sebuah keraguan, kemudian juga merasa ketinggalan, ya, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian seseorang itu meninggalkan daripada agama ini. Dan kita lihat begitu banyak orang-orang yang kemudian terbawa kepada arus itu. Yang dulunya istiqomah, dulunya semangat, kemudian lambat laun kemudian terjatuhlah kepada subhat, kemudian sampai kemudian mereka futur dan jauh dari nilai-nilai yang diyakininya itu. Ya. Maka salah satu dan bahkan mungkin bisa dikatakan satu-satunya jalan, ya satu-satunya cara untuk kita terhindar dari subhat itu adalah dengan belajar, ya, dengan ilmu itu. Karena ilmu inilah yang akan menghilangkan subhat-subhat itu. Dan kita sangat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya syariat Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar dogma ya dalam istilah orang zaman sekarang, bukan hanya sekedar doktrin. Tapi kebenaran dalam agama itu adalah kebenaran yang betul-betul bisa juga sebuah kebenaran yang bisa logik, bisa kemudian dimengerti. Ya. Seperti bagaimana dalam konsep tauhid, bagaimana konsep iman, ya, bagaimana konsep keyakinan. Al-Quran itu memberikan manhaj metode di dalam menanamkan nilai-nilai ini, bukan hanya sekadar doktrin, tetapi memang bisa dipahami. Ya. Maka kalau kita lihat dalam metode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini, maka kita tidak heran ya kenapa kemudian orang-orang itu kemudian bisa memiliki sebuah keyakinan, ya, prinsip hidup yang kemudian sangat kuat dalam memegang agama itu. Ya, maka disinilah fungsi pembelajaran, fungsi taklim, ya, kemudian tarbiyah ini yang kemudian akan terus membentengi kita tidak terkena subhat ya dalam kita beragama. Ya, ini hanya bisa kemudian diselesaikan pada saat kita kemudian belajar, ya, belajar terus semakin memahami daripada nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada buku yang kemudian bagus ya, bisa menjadi referensi di dalam pembelajaran tadi tentang manhaj, ya, tentang akidah dan seterusnya, yang itu bisa kita baca juga ya, kita baca juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan tadi adalah bagaimana At-Taifah Al-Mansurah, ya, golongan orang-orang yang kemudian mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengacu di dalam hadis Rasulullah SAW ya tentang perkembangan orang-orang beragama ini, ya, di saat seperti hadis yang sering kita dengar dikatakan sataftariqu ummati ya ala 73 firqatan, ya, umatku itu akan pecah menjadi 73 golongan, ya. Pecahnya umat itu menjadi 73 golongan itu kan sesuatu yang tidak mudah, ya. Bagaimana kemudian siapa yang 73 itu, kemudian bagaimana mereka, ya, kemudian siapa itu yang satu yang dikatakan selamat oleh Rasulullah, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Ini adalah sesuatu yang kemudian penting,
Ya, untuk kita bisa mengenali itu. Ya, karena memang ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jelas itu bukan hanya sekedar sebuah berita, tetapi juga sekaligus adalah sebuah peringatan ya di dalam kita beragama. Ya, jangan sampai kemudian tadi kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah yang kulluha finnar. Ya, semuanya adalah mendapatkan ancaman neraka. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kalau kita kemudian petakan lagi dari memisahkan satu dengan yang lain sampai 72, itu kan pasti banyak yang bersinggungan, beririsan di situ. Bahkan mungkin ada kesamaan. Ya, ada banyak hal yang sama di situ. Nah, inilah inilah syubhat yang kemudian bisa muncul. Ya, bisa muncul di situ. Sehingga para ulama di saat kemudian mereka menjelaskan tentang golongan orang-orang yang selamat ya dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah, pastilah para ulama juga menyebutkan tentang golongan orang-orang yang diancam tidak selamat. Nah, agar apa? Agar pengetahuan kita terhadap hal seperti ini betul-betul menjadi pemahaman yang utuh ya. Jadi kita memahami secara menyeluruh, secara benar itu. Dan ini metode di dalam belajar, metode dalam belajar. Pada saat kita belajar tauhid, maka kita harus mengenal syirik. Itu harus. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya belajar tauhid, kemudian kita tidak mengenal syirik. Ya, sehingga pemahaman kita tentang ketauhidan itu sangat mungkin belum sempurna. Begitu juga pada saat kita berbicara tentang sunnah, maka otomatis ya, kita pasti akan belajar tentang bid'ah. Apa itu bid'ah dalam agama? Kenapa? Pembelajaran tentang dua sisi ini adalah sesuatu yang akan menyempurnakan pemahaman. Ya. Maka dulu Hudzaifah ya dalam sebuah riwayat pernah mengatakan ya, orang-orang itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya, jadi beliau bertanya, orang-orang itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Pokoknya apa saja itu kebaikan ditanyakan semua kepada Rasul. Dan beliau mengatakan, akan tetapi saya bertanya kepada Rasulullah tentang syar, tentang keburukan. Kenapa seperti itu? Karena saya takut terjatuh kepada keburukan tersebut. Nah, sehingga apa? Pemahaman kita tentang keburukan, tentang hal-hal yang negatif itu adalah membantu kita untuk semakin memahami tentang kebenaran yang sebenarnya. Nah, maka begitu juga kita belajar tentang akidah yang sahihah, maka otomatis kita juga harus mengenal akidah yang batilah. Ya. Sehingga di dalam buku-buku para ulama dalam pembahasan firaq ya, pembahasan tentang sekte-sekte di dalam pemahaman agama. Ya, mereka sebutkan misalkan Mu'tazilah, bagaimana sih akar pemikiran Mu'tazilah, Khawarij bagaimana pemikiran Khawarij, Murji'ah misalkan bagaimana pemikiran Murji'ah, usul akidahnya seperti apa, itu dijelaskan seperti itu. Agar apa? Agar kita betul-betul memahami ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun firqah najiyah itu dengan pemahaman yang betul-betul menyeluruh ya. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya memahami sebelah saja. Nah, ini metode seperti ini bukan hanya dalam pembahasan akidah, termasuk dalam pembahasan apapun. Ya. Jadi wabiddihi dalam kaidah itu wabiddihi yatabayyanal asya. Ya. Dengan melihat kebalikannya itu maka sesuatu itu akan semakin terang. Ya. Kita belajar misalkan bagaimana sih ciri-ciri akidah yang bersih. Ya. Maka pemahaman akidah yang bersih itu semakin terang, semakin jelas kalau kita memahami akidah yang batil. Ya. Hati juga, bagaimana sih mengetahui ciri-ciri hati yang bersih? Maka itu akan sempurna pada saat kita memahami tentang hati-hati yang kotor. Ya, maka kaidahnya tadi dengan kebalikannya itu segala sesuatu itu akan semakin jelas. Ya, maka di dalam kajian-kajian akidah itu pasti begitu. Salah satu yang kemudian sangat mendasar di dalam kajian akidah adalah tentang manhaj talaqi. Ya, kalau di kita Islam manhaj talaqi adalah ini menjadi hal yang kemudian sangat krusial. Bahkan ini bisa menjadi sebuah indikator awal
kapan apa namanya kelompok orang itu termasuk di dalam akidah yang benar ataupun tidak. Yaitu apa tadi adalah sumber pemahaman yang dimilikinya itu. Nah, jadi kalau sumber pemahamannya itu sudah berbeda, maka otomatis semuanya akan berbeda. Nah, misalkan ada seorang ulama, ya, ulama di zaman sekarang, beliau menulis ada buku menarik ya, sebenarnya buku usul fikih itu, tapi beliau itu mengkaji dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ada Ma'alim usul fikih inda Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ beliau menjelaskan dulu apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan yang selamat tadi. Apa itu? Beliau mengatakan secara umum Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah diddu Syiah. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah lawan dari Syiah. Ya, Ahlussunnah itu lawan dari Syiah. Kenapa? Ahlussunnah itu adalah lawan dari Syiah. Ya. Salah satunya adalah dari sumber pemahamannya. Ya. Jadi, sehingga tidak mungkin Ahlussunnah itu kemudian sama dengan Syiah, itu nggak mungkin. Kenapa? Salah satu parameter utamanya adalah sumber pemahaman yang mereka miliki, ya, ataupun cara mereka mengambil pemahaman itu sangat berbeda dengan cara mengambil ilmunya golongan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka tadi bagaimana tadi sumber pemahaman itu dari Quran, dari Sunnah, ya. Berarti jelas misalkan Syiah mereka tidak mungkin, ya. Kenapa? Mereka tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengambil pemahamannya dari Al-Quran. Adapun Sunnah, ya, mereka tidak sama, ya. Seperti dalam Syiah Isna Asyara, mereka mengambil pemahaman itu diambil dari imam-imam mereka, ya. Maka tadi dari pokok pemahamannya itu berbeda akan melahirkan cara beragama yang berbeda. Ya, maka disitulah kemudian pentingnya bagaimana kita apa namanya tadi memperbaiki, ya, dari mana sumber pemahaman agama yang benar dalam kita beragama tadi. Ya, kalau sumbernya ini benar, maka insya Allah setelahnya akan benar. Ya, maka salah satu yang kemudian tadi membedakan antara golongan orang-orang yang selamat dengan golongan orang-orang yang mendapatkan ancaman neraka adalah salah satunya adalah dari mana ilmu pemahaman yang diambil itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kajian akidah ini adalah sebuah kajian yang panjang, ya. Ya, karena memang kajian yang kalau kita lihat itu dari rukun iman, ya, iman kepada Allah nanti sampai iman kepada hari akhir, itu adalah domain daripada kajian-kajian yang sifatnya pembahasan akidah. Nah, ini sehingga apa? PR kita itu masih sangat panjang, ya, bagaimana kita mengenal akidah Islamiyah yang benar, ya, ataupun masalah tentang rukun iman yang benar dan seterusnya. Itu adalah kajian yang cukup panjang itu, ya. Dan selama ini biasanya kajian-kajian akidah itu masih kajian yang masih terfokus pada kajian tauhid. Ya, kajian tauhid ini adalah masih bagian pertama, yaitu adalah tentang kajian pembahasan tentang rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga misalkan kajian-kajian kita tentang tauhid ini belum selesai, ya, maka kajian-kajian yang lain juga pasti masih banyak yang perlu kita kaji di situ. Ya, apalagi kalau kita lihat kajian tauhid yang begitu panjang, ya, dan itu juga begitu penting dalam kita beragama. Ya, sehingga apa? Sehingga penting, ya, bagi kita untuk terus tadi menumbuhkan semangat, keinginan, terus bagaimana untuk mempelajari agama ini sehingga kita betul-betul bisa memahami, ya, karena dengan belajar inilah, dengan ilmu inilah segala sesuatu nanti itu akan semakin jelas. Jadi kita paham mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan, mana yang kita harus berpegang teguh dengannya, mana yang mungkin kita harus lepaskan dalam perjalanan hidup ini. Nah, ini di antara hal yang kemudian penting berhubungan dengan masalah manhaj, tentang masalah akidah dan bagaimana menjadi orang-orang yang bisa berakidah benar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam pembahasan setelahnya adalah pembahasan tentang sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah. Ya, jadi dalam kehidupan kita kan begitu. Ya, pasti ya kalau kita lihat dalam persentase hadis tadi berarti yang menyimpang itu jauh lebih banyak. Mulai dari 73 itu yang 72 itu kan menyimpang itu. Ya, itu kan banyak sekali berarti. Nah, maka di situ kemudian disebutkan apa sih yang kemudian menjadi sebab ya, sebab terjadinya penyimpangan dalam akidah itu. Ya, di antaranya apa? Di antara hal yang kemudian menjadi penyebab dan bahkan ini termasuk penyebab paling besar ya di dalam penyimpangan akidah adalah sifat ghulu, ya, sifat ghulu, melampaui batas, berlebihan dalam beragama. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, beliau mengingatkan betul tentang halakal mutanatiun, ya, halakal mutanatiun, sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang melampaui batas. Begitu juga beliau bersabda, iyyakumul hulu fa inna ahlaka man kana qablakumul hulu, ya. Hati-hati kalian dengan sifat berlebihan, karena sifat berlebihan adalah sifat yang akan telah membinasakan umat sebelum kalian. Ya, jadi umat sebelum Islam itu binasanya karena sifat berlebihan. Ya. Begitu juga beliau bersabda di dalam hadis lain, ya. Tadi halakal mutadi'un yakumul hulu, ya. Dan hadis-hadis lain yang mengingatkan begitu banyak sifat berlebihan. Nah, salah satu berlebihan yang kemudian akan mengantarkan kepada penyimpangan akidah adalah berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya, itu sifat berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Di dalam kita mensikapi orang-orang soleh ini sebenarnya tentu adalah kita melihat kepada bagaimana kita mensikapi terhadap Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Ya. Sehingga tadi beliau selain mengingatkan dengan hadis-hadis tadi tentang bahayanya berlebihan, bahayanya kemudian melampaui batas dalam beragama, secara dalam kehidupan perilaku beliau pun beliau mewujudkan bagaimana itu tidak terjadi di tengah-tengah umat. Coba kita lihat potensi orang berlebihan kepada Rasul itu sangat luar biasa. Beliau itu orang luar biasa wibawanya, ya. Beliau orang yang kemudian benar gak pernah salah, kan gitu ya. Orang baiknya luar biasa. Segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi sebab, bisa menjadi sebab potensi besar orang itu berlebihan. Tetapi apa? Beliau memahami itu sehingga kemudian beliau berperilaku bagaimana itu kemudian tidak terjadi. Di antaranya apa? Beliau orang yang paling dihormati, paling berwibawa, tetapi beliau juga membangun keakraban dengan para sahabat. Ya. Jadi beliau misalkan beliau datang, ya, para sahabat sudah menunggu, beliau melarang untuk apa? Tidak berdiri menyambut Rasul. Begitu juga di saat kemudian beliau bermajelis, ya, biasanya bermajelis. Kemudian kalau di majelis Rasulullah gelasnya satu, ya, gelasnya satu. Jadi kalau Rasul mengambilkan minum, beliau putar gelas itu dan beliau terakhir yang minum. Ya. Jadi bukan Rasul yang pertama, tapi Rasul yang terakhir minum. Ya. Kemudian begitu juga di saat beliau makan, tidaklah beliau makan kecuali beliau panggil ahlu sufah, orang-orang miskin yang tinggal di masjid Rasulullah. Dan di saat makan tidak terlihat mana yang ruangan VIP dan mana yang biasa, nggak terlihat. Artinya Rasul kalau makan itu nggak ada bedanya dengan yang lain. Artinya apa? Perbuatan seperti ini, perilaku seperti dibuat, diciptakan oleh Rasulullah agar tadi tidak terjatuhnya umat ini kepada sifat berlebihan kepada Nabi SAW. Ya. Maka di saat datang orang-orang dari berbagai kabilah, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, anta afdoluna, anta sayyiduna, wabna afdolina. Ya. Wahai Rasulullah, engkau yang terbaik, orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah pemimpin kami. Bagaimana Rasul merespon seperti ini? Belum mengatakan, silahkan kalian mengucapkan dengan ucapan kalian, tapi jangan sekali-kali kalian terseret tipu daya setan. Ya. Artinya boleh kalian menyanjung Rasulullah dengan ucapan-ucapan itu, tapi jangan sampai kalian melampaui batas. Dan beliau mengatakan, wa inni Abdullah wa rasuluhu. Ingat, saya itu hamba Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya hamba Allah dan Rasulnya? Pertama, beliau seorang hamba. Kalau beliau seorang hamba, berarti beliau sama dengan kita. Beliau manusia yang beliau itu tidak memiliki sifat ketuhanan. Jangan sampai seperti Nabi Isa yang dituhankan.
Kan gitu. Sehingga apa? Kalau Nabi Muhammad seperti kita, sama sebagai seorang hamba, beliau tidak memiliki sifat ketuhanan, maka jangan sekali-kali umatnya ya melakukan perbuatan yang seakan-akan menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan meminta hajat, dihilangkan kesusahan, ataupun berdoa kepada Rasul, itu sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Itu melampaui batas, melampaui mendudukkan Rasulullah di atas makomnya itu. Sehingga umat ini tidak boleh. Ya. Tetapi di sisi lain beliau mengatakan, walaupun saya seorang hamba, tetapi saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh meremehkan beliau, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini dikatakan oleh maka di dalam hadisnya ataupun di dalam ayatnya dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan umat Islam kalian itu umat yang pertengahan tadi. Kalian tidak melampaui batas, tidak meremehkan, dan tidak berlebihan. Kalian tidak melampaui batas hulu kepada Rasulullah, tetapi tidak meremehkan. Ya. Beliau tetap seorang hamba, tetapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengangkat derajat beliau di atas makom seorang nabi dan rasul, tetapi di sisi lain kita harus menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah dalam kehidupan itu. Nah, sifat berlebih-lebihan ini menjadi penyakit yang sangat krusial, ya, penyakit yang sangat menjadikan sebab terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah. Ya, seperti begitulah terjadinya berbagai kesyirikan, awal mulanya juga dari sifat berlebihan. Begitu juga tersesatnya umat, ya, juga melampaui batas terhadap tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Nah, sehingga ini kemudian perlu untuk terus dijaga bagaimana kita menjadi orang-orang yang pertengahan di dalam kita beragama. Nah, mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan teruskan kembali ya dalam pembahasan setelahnya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.